Saat aku mengambil tasku yang tertinggal di restoran, tiba-tiba manajer resto berbisik. Aku akan tunjukkan rekaman CCTV barusan, tapi jangan pingsan lihat videonya. Apa yang dilakukan suamiku dalam video buat lututku gemetar tak karuan. Ternyata dia lakukan hal yang tak pernah aku bayangkan. Cahaya matahari pagi yang lembut menerobos masuk melalui celah-celah tirai sutra berwarna krem, menciptakan garis-garis keemasan di atas lantai marmer kamarku yang dingin. Aku berdiri di depan cermin setinggi langit-langit, memandangi bayangan wanita sukses yang terpantul di sana. Laila, 32 tahun, pewaris tunggal kerajaan bisnis properti mendiang ayah, istri dari seorang pria yang nyaris tanpa celah, dan menantu yang dibanggakan. Semuanya tampak sempurna, terlalu sempurna mungkin. Aku merapikan kerah blazerku berwarna navy yang membalut tubuhku. Di pantungan cermin, di belakangku, ranjang ukuran king size itu sudah rapi kembali, seolah tak pernah disentuh kekacauan tidur semalam. Itu kebiasaan Amar. Suamiku selalu bangun sebelum azan subuh berkumandang, merapikan tempat tidur, lalu pergi ke masjid kompleks. Kedisiplinannya, kesalihannya, itulah yang membuatku jatuh cinta padanya 3 tahun lalu. Di tengah dunia bisnis yang penuh serigala berbulu domba, Amar hadir seperti oase yang menyejukkan. Dia tidak kaya, hanya seorang karyawan biasa waktu itu, tapi hatinya kaya akan ketenangan. Masya Allah, istriku cantik sekali pagi ini. Suara bariton yang lembut itu membuatku menoleh. Amar berdiri di ambang pintu kamar. Wajahnya basah oleh sisa air wudhu, senyumnya hangat seperti mentari pagi. Dia mengenakan baju koko putih bersih dan sarung tenun yang rapi. Aroma kasturi yang samar menguar dari tubuhnya, aroma yang selalu membuatku merasa aman. "Mas, kamu sudah pulang dari masjid?" tanyaku sambil membalas senyumnya, meski ada sedikit rasa pening yang tiba-tiba menyerang kepalaku. Amar melangkah mendekat, lalu dengan lembut memijat pelipisku. Jemarinya hangat dan cekatan. "Sudah sayang, kamu kelihatan pucat lagi, masih sering pusing." Aku menghela nafas, menyandarkan kepalaku sedikit ke sentuhan tangannya. Sedikit, mungkin karena akhir-akhir ini banyak rapat soal proyek apartemen di Cikarang. Aku merasa, entahlah, lelah sekali, padahal aku tidur cukup. Amar menatapku dengan sorot mata penuh kekhawatiran yang begitu meyakinkan. Dia berjalan menuju nakas di samping tempat tidur, menuangkan air hangat dari teko keramik ke dalam gelas, lalu mengambil sebuah wadah obat kecil yang selalu ia siapkan. "Kamu terlalu memforsir diri, Laila. Ingat kata dokter, kamu butuh suplemen penambah darah dan vitamin ini untuk menjaga staminamu," ujarnya lembut. Dia menyodorkan 2 butir kapsul, satu berwarna merah tua, satu lagi putih, ke telapak tanganku. Aku menatap kedua butir obat itu sejenak. Sudah 6 bulan aku rutin meminumnya. Amar yang mengatur semuanya. Dia bahkan memecat asisten rumah tangga yang lama dan menggantikan dengan orang pilihannya sendiri agar asupan giziku terjaga. Betapa beruntungnya aku memiliki suami yang begitu perhatian, bukan? "Terima kasih, Mas," ucapku, lalu menelan kedua pil itu dengan bantuan air hangat. Ada rasa pahit yang tertinggal di pangkal lidahku, sedikit lebih tajam dari biasanya, tapi segera kusingkirkan perasaan itu. "Nanti malam jadi kan?" tanya Amar sambil mengambil gelas kosong dari tanganku. "Nanti malam? Ulang tahun pernikahan kita yang ketiga, sayang. Masa kamu lupa?" Amar terkekeh pelan, mencubit hidungku dengan gemas. "Aku sudah reservasi tempat di Emerald Bistro. Cuma kita berdua. Ibu dan Elisa biar di rumah saja." Rasa bersalah menyergapku. Bagaimana bisa aku melupakannya? Ah, ya ampun. Maafkan aku. Tentu saja jadi. Aku akan pulang lebih awal dari kantor. Amar mencium keningku, lama dan hangat. "Jangan capek-capek. Ingat, hartamu yang paling berharga bukan perusahaan itu, tapi kesehatanmu. Aku tidak mau kehilangan kamu." Kalimat itu terdengar begitu manis, begitu puitis. Namun entah kenapa, saat dia mengucapkannya, bulu kuduku sedikit meremang. Mungkin karena AC di kamar ini terlalu dingin, atau mungkin karena efek obat yang baru saja aku telan yang membuat perutku sedikit mual. Kami turun ke lantai bawah bersamaan. Rumah ini megah, dengan pilar-pilar tinggi dan lampu gantung kristal yang menggantung angkuh di ruang tamu. Namun kadang aku merasa rumah ini terlalu besar untuk kami berempat. Suara langkah kaki kami bergema di lorong yang sunyi.
Sesampainya di ruang makan, aroma nasi goreng kampung dan teh melati menyambut indera penciumanku. Di sana, duduk dua wanita yang melengkapi keluarga bahagia ini. Ibu Imah, ibu mertaku, duduk di ujung meja dengan wajah yang selalu tampak teduh, mengenakan kerudung instan berwarna pastel. Di sebelahnya, Elisa, adik angkat Amar yang kami tampung sejak setahun lalu, sedang sibuk menata piring. "Pagi Mbak Laila, Mas Amar," sapa Elisa dengan nada ceria yang kadang terasa sedikit dibuat-buat di telingaku, meski aku selalu menepis prasangka buruk itu. Elisa gadis cantik, usianya baru 24 tahun, dengan mata bulat yang polos. "Pagi sayang," sambut Imah. "Ayo duduk, ibu masak nasi goreng kesukaanmu Laila, tanpa penyedap, pakai minyak zaitun, biar sehat." Aku tersenyum, menarik kursi di samping Amar. "Terima kasih Bu, ibu tidak perlu repot-repot sebenarnya, kan ada Bisurti." "Ah, tangan pembantu beda dengan tangan ibu sendiri. Ibu cuma mau pastikan menantu kesayangan ibu sehat. Kamu itu tulang punggung keluarga. Kalau kamu sakit, siapa yang mengurus perusahaan? Amar kan cuma bantu-bantu sedikit." Ada nada merendah dalam suara Ibu Imah tentang anaknya sendiri. Namun di saat yang sama, kalimat itu menyeratkan beban berat yang diletakkan di pundakku. Amar tertawa kecil, sambil menyendetkan nasi ke piringku. "Ibu benar, aku ini cuma suami yang beruntung bisa mendampingi wanita hebat seperti Laila. Tugasku cuma menjaga agar dia tetap waras di tengah gilanya dunia bisnis." Elisa tertawa kecil, matanya melirik Amar sekilas sebelum beralih kepadaku. "Mbak Laila beruntung banget ya, punya Mas Amar. Jarang loh laki-laki zaman sekarang yang mau ngalah dan ngurus istri sesehat ini. Teman-temanku pada iri lihat Instagram story Mbak Laila." "Alhamdulillah," jawabku singkat. Aku mulai menyuap nasi goreng itu. Rasanya enak, gurih, tapi lidahku terasa agak kebas. Pusing yang tadi kurasakan di kamar belum juga hilang. Justru semakin menjadi-jadi, disertai detak jantung yang sedikit lebih cepat dari biasanya. Aku meletakkan sendok, mencoba mengatur nafas. "Kenapalah? Tidak enak?" tanya Ibu Imah dengan nada tajam seketika. "Ah, tidak Bu, enak sekali. Cuma kepalaku agak berat," aku jujur. Amar menatapku dengan sorot mata penuh kekhawatiran yang begitu meyakinkan. Dia berjalan menuju nakas di samping tempat tidur, menuangkan air hangat dari teko keramik ke dalam gelas, lalu mengambil sebuah wadah obat kecil yang selalu ia siapkan. "Kamu terlalu menforsir diri, Laila. Ingat kata dokter, kamu butuh suplemen penambah darah dan vitamin ini untuk menjaga staminamu," ujarnya lembut. Dia menyodorkan 2 butir kapsul, satu berwarna merah tua, satu lagi putih, ke telapak tanganku. Aku menatap kedua butir obat itu sejenak. Sudah 6 bulan aku rutin meminumnya. Amar yang mengatur semuanya. Dia bahkan memecat asisten rumah tangga yang lama dan menggantikan dengan orang pilihannya sendiri agar asupan giziku terjaga. Betapa beruntungnya aku memiliki suami yang begitu perhatian. Bukan? "Terima kasih Mas," ucapku. Lalu menelan kedua pil itu dengan bantuan air hangat. Ada rasa pahit yang tertinggal di pangkal lidahku. Sedikit lebih tajam dari biasanya, tapi segera kusingkirkan perasaan itu. "Nanti malam jadi kan?" tanya Amar sambil mengambil gelas kosong dari tanganku. "Nanti malam? Ulang tahun pernikahan kita yang ketiga sayang. Masa kamu lupa?" Amar terkekah pelan, mencubit hidungku dengan gemas. "Aku sudah reservasi tempat di Emerald Bistro. Cuma kita berdua. Ibu dan Elisa biar di rumah saja." Rasa bersalah menyergapku. Bagaimana bisa aku melupakannya? Ah, ya ampun, maafkan aku. Tentu saja jadi. Aku akan pulang lebih awal dari kantor. Amar mencium keningku, lama dan hangat. "Jangan capek-capek. Ingat, hartamu yang paling berharga bukan perusahaan itu, tapi kesehatanmu. Aku tidak mau kehilangan kamu." Kalimat itu terdengar begitu manis, begitu puitis. Namun entah kenapa, saat dia mengucapkannya, bulu kudukku sedikit meremang. Mungkin karena AC di kamar ini terlalu dingin, atau mungkin karena efek obat yang baru saja aku telan yang membuat perutku sedikit mual. Kami turun ke lantai bawah bersamaan. Rumah ini megah, dengan pilar-pilar tinggi dan lampu gantung kristal yang menggantung angkuh di ruang tamu. Namun kadang aku merasa rumah ini terlalu besar untuk kami berempat. Suara langkah kaki kami bergema di lorong yang sunyi. Sesampainya di ruang makan, aroma nasi goreng kampung dan teh melati menyambut indera penciumanku. Di sana, duduk 2 wanita yang melengkapi keluarga bahagia ini. Ibu Imah, ibu mertaku, duduk di ujung meja dengan wajah yang selalu tampak teduh, mengenakan kerudung instan berwarna pastel. Di sebelahnya, Elisa, adik angkat Amar yang kami tampung sejak setahun lalu,
sedang sibuk menata piring. "Pagi Mbak Laila, Mas Amar," sapa Elisa dengan nada ceria yang kadang terasa sedikit dibuat-buat di telingaku, meski aku selalu menepis prasangka buruk itu. Elisa gadis cantik, usianya baru 24 tahun, dengan mata bulat yang polos. "Pagi sayang," sambut Imah. "Ayo duduk, ibu masak nasi goreng kesukaanmu Laila, tanpa penyedap, pakai minyak zaitun, biar sehat." Aku tersenyum, menarik kursi di samping Amar. "Terima kasih Bu, ibu tidak perlu repot-repot sebenarnya, kan ada Bi Surti." "Ah, tangan pembantu beda dengan tangan ibu sendiri. Ibu cuma mau pastikan menantu kesayangan ibu sehat. Kamu itu tulang punggung keluarga. Kalau kamu sakit, siapa yang mengurus perusahaan? Amar kan cuma bantu-bantu sedikit." Ada nada merendah dalam suara Ibu Imah tentang anaknya sendiri. Namun di saat yang sama, kalimat itu menyeratkan beban berat yang diletakkan di pundakku. Amar tertawa kecil, sambil menyendokkan nasi ke piringku. "Ibu benar, aku ini cuma suami yang beruntung bisa mendampingi wanita hebat seperti Laila. Tugasku cuma menjaga agar dia tetap waras di tengah gilanya dunia bisnis." Elisa tertawa kecil, matanya melirik Amar sekilas sebelum beralih kepadaku. "Mbak Laila beruntung banget ya, punya Mas Amar. Jarang loh laki-laki zaman sekarang yang..." Hujan gerimis mulai turun membasahi kaca mobil ketika aku menyadari ponselku tidak ada di dalam tas. Kami baru saja meninggalkan pelataran parkir restoran The Sapphire, tempat kami merayakan ulang tahun pernikahan yang kelima. Amar, yang duduk di balik kemudi, sedang bersenandung pelan mengikuti irama lagu jazz yang mengalun dari radio. Sementara Ibu Imah dan Elisa tertidur pulas di kursi belakang, kekenyangan setelah pesta makan malam yang mewah. "Mas, tunggu," ujarku. Tanganku meraba-raba bagian dalam tas tangan Hermes yang kosong. "Ponselku tertinggal, sepertinya di meja makan tadi." Amar menoleh, senyum sabar yang selalu menjadi ciri khasnya terukir di wajahnya. "Ya ampun sayang, kebiasaan deh. Mau putar balik?" Aku melirik ke kaca spion tengah. Ibu Imah tampak sangat lelah, dengkur halusnya terdengar beraturan. "Nggak usah putar balik semua, kasihan ibu sudah tidur. Kamu antar mereka pulang saja dulu. Turunkan aku di lobi depan, aku naik taksi saja nanti pulangnya setelah ambil ponsel. Lagi pula aku mau mampir ke apotek sebentar." "Yakin?" tanya Amar, matanya menyiratkan kekhawatiran yang sampai detik itu masih kuanggap tulus. "Bahaya malam-malam naik taksi sendiri." "Aman mas, ini daerah ramai. Nanti aku kabari kalau sudah dapat ponselnya." Amar akhirnya mengangguk, menepikan mobil di area drop-off yang masih terlindung kanopi. Sebelum turun, ia mengecup keningku lembut. "Hati-hati ya, jangan lama-lama." Aku tersenyum, menutup pintu mobil dan melambaikan tangan saat sedan hitam itu melaju membelah gerimis. Saat lampu belakang mobil itu menghilang di tikungan, senyumku perlahan memudar, digantikan oleh rasa lelah yang aneh. Bukan lelah fisik, melainkan semacam beban tak kasat mata yang menekan pundakku beberapa bulan terakhir. Aku berbalik dan melangkah kembali ke dalam restoran. The Sapphire sudah mulai sepi. Beberapa pelayan sedang membersihkan meja, mengangkat taplak putih yang penuh noda sisa makanan. Suasana yang tadinya hangat dan penuh tawa, kini terasa dingin dan asing. "Selamat malam Bu Laila," sapa seorang pria paruh badan dengan setelan jas hitam yang rapi, namun terlihat sedikit kusut. Itu Pak Hagi, manajer restoran yang sudah kutenal sejak almarhum Papa masih hidup. Papa sering mengadakan jamuan bisnis di sini, dan Pak Hadi selalu memperlakukan keluarga kami dengan hormat yang lebih dari sekedar tuntutan profesi. "Malam Pak Hadi, maaf saya kembali. Ponsel saya sepertinya tertinggal di meja VIP 3, kataku sambil tersenyum kecil. Namun Pak Hadi tidak membalas senyumku. Wajahnya pucat, keringat dingin terlihat mengkilap di pelipisnya meski pendingin ruangan bekerja maksimal. Tangannya saling meremas gelisah. "Ponsel ibu sudah saya amankan di ruangan saya." Suaranya bergetar pelan, hampir berbisik. Ia menatap ke kiri dan ke kanan, seolah memastikan tidak ada staf lain yang mendengar. Tapi, ada sesuatu yang lain, sesuatu yang harus ibu lihat sendiri. Keningku berkerut. "Maksud Bapak, ada barang lain yang tertinggal?" "Bukan barang, Bu, tapi kebenaran." Pak Hadi menelan ludah dengan susah payah.
Tolong ikut ke ruangan saya, Bu. Demi almarhum Bapak Ibu, saya tidak bisa mendiamkan ini. Jantungku berdegup kencang. Firasat buruk yang selama ini hanya berupa bayang-bayang samar, mendadak terasa nyata dan mencekik. Aku mengangguk kaku, mengikuti langkah cepat Pak Hadi menuju koridor belakang, melewati dapur yang berisik dengan denting piring, hingga tiba di sebuah pintu besi bertuliskan Security and Monitoring Room. Ruangan itu sempit, dingin, dan berbau kopi basi serta ozon dari peralatan elektronik. Dindingnya penuh dengan layar-layar monitor yang menampilkan berbagai sudut restoran. Hanya ada satu kursi putar dan meja yang penuh dengan kabel. Pak Hadi mempersilahkan aku duduk sementara ia mengunci pintu dari dalam. Tindakannya membuat bulu kudu meremang. Tadi saat staf saya membersihkan meja VIP 3, mereka menemukan serbuk putih di bawah kursi Pak Amar. Awalnya saya kira itu gula atau garam, namun naluri saya menyuruh untuk mengecek rekaman CCTV, takut ada pelanggan yang kehilangan barang berharga atau terjadi sesuatu. Ia menekan tombol enter. Salah satu layar besar di tengah ruangan menyala terang, menampilkan rekaman hitam putih dari sudut atas meja makan kami sekitar 1 jam yang lalu. "Perhatikan jamnya, Bu. Ini saat Ibu pergi ke toilet," ujar Pak Hadi. Di layar, aku melihat diriku sendiri berdiri dan meninggalkan meja. Tinggallah Amar, Ibu Imah, dan Elisa. Amar menoleh ke arahku pergi, memastikan aku benar-benar menghilang di balik lorong. Setelah itu, gerakannya berubah cepat dan taktis. Ia merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebuah botol kecil, botol suplemen penambah darah yang selalu aku bawa karena anemiaku. Nafasku tertahan. Aku melihat Amar membuka tutup botol itu dengan cekatan. Ia menumpahkan isinya ke telapak tangannya, lalu dengan gerakan cepat, ia memasukkan pil-pil merah itu ke dalam saku celananya. "Apa yang dia lakukan?" bisikku. Suaraku tercekak. Tapi horor itu belum berakhir. Dari saku jas bagian dalam, Amar mengeluarkan kantong plastik kecil berisi pil-pil lain. Warnanya serupa, bentuknya identik, tapi entah kenapa aura jahat memancar bahkan dari layar monitor yang bisu itu. Ia menuangkan pil-pil asing itu ke dalam botol suplemenku. Yang membuat darahku berhenti mengalir bukanlah tindakan Amar saja, melainkan reaksi 2 wanita yang paling kupercaya setelah suamiku. Ibu Imah, mertuaku yang selalu kusuapi dan kubelikan baju-baju mahal, mencondongkan badannya. Ia tidak terlihat kaget, ia tidak melarang. Bahkan ia menutup mulutnya dengan serbet, bahunya berguncang. Ia tertawa melihat putranya meracuni menantu sendiri. Dan Elisa, aduk angkat yang kuliahnya kubiayai penuh hingga lulus di luar negeri, menepuk lengan Amar, lalu membuat gestur mengerikan. Ia memutar jari pelunjuknya di sisi kepala, tanda gila, lalu menunjuk ke arah kursi kosongku sambil terbahak-bahak. Amar menutup botol itu kembali, mengocoknya pelan, dan meletakkannya tepat di posisi semula. Mereka bertiga kemudian melakukan high five kecil di atas meja, seolah baru saja memenangkan lotre. Tepat beberapa detik sebelum aku muncul kembali di layar, tersenyum bodoh tanpa tahu apa-apa. "Cukup," kataku. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. "Matikan, Pak." Pak Hadi mematikan layar. Ruangan kembali hening, hanya dengar deru kipas CPU komputer. Aku merasa mual. Perutku bergojolak hebat seolah makan malam mahal tadi berubah menjadi batu panas yang membakar lambungku. Aku mencengkram pinggiran meja besi itu erat-erat, berusaha menahan tubuhku agar tidak ambruk. Air mata tidak keluar, rasa sakitnya terlalu dalam untuk air mata. Ini bukan sekedar perselingkuhan atau kebohongan kecil, ini adalah pembunuhan karakter. Mereka ingin membuatku gila, mereka ingin menghancurkan kewarasanku secara sistematis. "Pil itu," suaraku gemetar hebat. "Pak, Bapak tahu itu apa?" Pak Hadi mengengeng lemah, wajahnya penuh rasa bersalah. "Saya tidak berani berspekulasi, Bu. Tapi saya punya kenalan di kepolisian, ciri-cirinya mirip dengan psikotropika golongan kuat, jenis yang bisa membuat orang sehat berhalusinasi, paranoid, dan akhirnya kehilangan kendali atas dirinya." Duniaku runtuh, potongan-potongan puzzle dalam kepalaku mulai menyatu. Sakit kepala hebat yang sering kuderita beberapa bulan terakhir, mimpi-mimpi buruk yang terasa nyata, rasa lemas yang tak kunjung hilang meski aku rutin minum vitamin. Ternyata tangan yang selama ini memelukku setiap malam adalah tangan yang sama yang meracuniku. "Kenapa Bapak tunjukkan ini ke saya?" Aku menatap lurus ke mata Pak Hadi. "Karena Bapak Ibu adalah orang baik. Saya tidak bisa membiarkan putrinya dihancurkan seperti ini," jawab Pak Hadi tegas.
Bu, rekaman ini sudah saya salin ke dalam flash disk. Aslinya akan saya hapus dari server, agar tidak ada jejak bahwa Ibu sudah melihatnya. Mereka tidak boleh tahu Ibu tahu. Aku menerima flash disk kecil berwarna perak yang disodorkan Pak Hadi. Benda sekecil ini memuat bukti kejahatan orang-orang yang kucintai. Dinginnya logam menusuk telapak tanganku, memberiku sedikit kejernihan di tengah badai emosi. Terima kasih Pak Hadi, saya berhutang nyawa pada Bapak. Aku mengeluarkan ponselku yang memang sudah ada di meja Pak Hadi, dan dengan tangan gemetar mendial satu nomor. Bukan polisi, bukan rumah sakit. Halo, Angga? Suara serak khas orang bangun tidur terdengar di seberang sana. Laila, ini jam 11 malam. Ada apa? Kamu baik-baik saja? Angga adalah sahabatku sejak kuliah, sekaligus pengacara perusahaan. Ia satu-satunya orang yang pernah memperingatkanku tentang Amar dulu, peringatan yang kuabaikan karena cinta buta. Jangan tutup teleponnya, Angga. Dengarkan aku baik-baik. Kataku berusaha menekan isak tangis yang mulai mendesak naik tenggorokan. Kamu benar. Selama ini kamu benar tentang Amar. Hening sejenak di seberang sana. Nada suara Angga seketika berubah dari mengantuk menjadi waspada penuh. Apa yang terjadi? Kamu di mana? Apa dia memukulmu? Lebih parah, Angga. Dia mengganti obatku. Dia, ibunya, dan Elisa, mereka bersekongkol. Mereka melihat rekamannya di CCTV restoran. Aku menarik nafas panjang, oksigen terasa tipis di rongga dada. Bajingan, desis Angga, aku bisa mendengar suara germisik seperti dia sedang melompat dari tempat tidur dan memakai baju. Laila, dengar, jangan pulang ke rumah itu. Pergi ke hotel atau ke rumahku, kita lapor polisi sekarang. Tidak, potongku cepat. Ide itu sempat terlintas, tapi logikaku sebagai pengusaha mulai mengambil alih emosiku. Kalau aku lapor sekarang, mereka akan menyangkal. Mereka akan bilang itu vitamin biasa. Mereka akan membuang barang buktinya. Dan dengan kondisiku yang sudah mulai tidak stabil karena obat-obatan itu, siapa yang akan percaya padaku? Amar punya citra suami soleh yang sempurna. Mobilku meluncur pelan memasuki garasi. Mesinnya menderu halus sebelum akhirnya mati, meninggalkan keheningan yang mencekik. Aku mencengkeram kemudi erat-erat, kuku-kukuku memutih, berusaha menyalurkan gemuruh amarah yang meledak-ledak di dalam dada ke benda mati itu. Aku butuh 5 menit penuh hanya untuk mengatur nafas. Tarik, tahan, hembuskan. Bayangan rekaman CCTV di restoran tadi, wajah menyeringai Ibu Imah, tawa jahat Elisa, dan tangan Amar yang menukar obatku masih menari-nari di pelupuk mata. Kau seorang aktris sekarang, Laila. Bisikku pada pantulan wajahku di kaca spion. Wajah itu terlihat lelah. Lingkar hitam di bawah mata semakin jelas. Namun ada api baru yang menyala di balik pupil coklatku. Api yang dingin. Aku melangkah masuk ke dalam rumah. Dulu rumah ini adalah suakaku, tempat aku melepaskan lelah setelah seharian bertarung di dunia bisnis. Kini setiap sudutnya terasa seperti panggung sandiwara yang dirancang untuk membunuhku perlahan. Udara di ruang tamu terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk hingga ke tulang sumsum. Sayang, kamu baru pulang? Suara itu, suara bariton lembut yang dulu selalu membuat hatiku meleleh, kini terdengar seperti desisan ular berbisa. Amar muncul dari ruang keluarga, mengenakan piyama sutra berwarna biru tua yang kuberikan saat ulang tahunnya bulan lalu. Wajahnya memancarkan kekhawatiran yang begitu meyakinkan, sebuah topeng kesalihan yang sempurna. Iya, Mas. Jawabku, suaraku terdengar serak, namun cukup stabil. Aku memaksakan sebuah senyum tipis, senyum wanita yang lelah dan rapuh, persis seperti yang ia inginkan. Kepalaku pusing sekali. Tadi di restoran rasanya mau pingsan, jadi aku duduk di mobil sebentar sebelum pulang. Amar mendekat, tangannya yang hangat menyentuh dahiku. Sentuhan itu membuat kulitku merinding jijik, seolah ada ribuan serangga yang merayap di sana. Aku harus menahan dorongan kuat untuk menepis tangannya dan meludahi wajahnya. Badanmu agak hangat. Kamu pasti lupa minum suplemen sore tadi kan? Ibu sudah bilang kamu makin pelupa belakangan ini. Sini, aku ambilkan air dan obat malammu. Ia berbalik menuju dapur. Aku mengikutinya dengan tatapan nanar. Di meja makan, gelas berisi air putih sudah tersedia, bersanding dengan wadah obat kecilku. Dengan mata kepala sendiri, meski dari jarak beberapa meter, aku melihat gerakan tangan yang cepat saat mengambil kapsul dari saku celananya dan menukarnya dengan kapsul di wadah obatku.
Gerakan itu begitu halus, seandainya aku tidak melihat rekaman CCTV Pak Hadi, aku tidak akan pernah menyadarinya. Ini, minum dulu. Amar menyodorkan gelas dan kapsul itu. Jantungku berdegup kencang, memukul-mukul rongga dada. Ini adalah momen krusial. Jika aku menolak, ia akan curiga. Jika aku menelan, aku membiarkan racun itu merusak sarafku lagi. Aku mengambil kapsul itu. Warnanya sedikit lebih terang dari suplemen zat besi yang biasa ku minum. Sebuah detail kecil yang selama ini luput dari mataku yang terlalu percaya. Terima kasih, Mas. Kamu memang suami terbaik. Ucapku lirih. Aku memasukkan kapsul itu ke dalam mulut, namun dengan cepat menahannya di bawah lidah. Aku meneguk air putih dalam jumlah banyak, membuat gerakan menelan yang dramatis di leherku. Rasa pahit mulai menyebar di bawah lidahku. Rasa kimia tajam. Habiskan airnya, biar ginjalmu sehat. Desaknya, matanya mengawasi lekat-lekat. Ia tidak berkedip sampai gelas itu kosong. Aku mau langsung tidur, Mas. Rasanya lemah sekali, kataku sambil meletakkan gelas. Istirahatlah. Aku masih mau menyelesaikan laporan keuangan yayasan sebentar di ruang kerja. Nanti aku menyusul. Aku mengangguk dan berjalan gontai menuju kamar tidur utama di lantai 2. Begitu pintu kamar tertutup dan terkunci, aku berlari ke kamar mandi. Aku memuntahkan kapsul yang mulai lemer itu ke telapak tanganku dan membilas mulutku berkali-kali dengan air keran untuk menghilangkan residu pahitnya. Kapsul lembek itu kini terletak di tisu. Bukti fisik pertama. Aku membungkusnya rapi dengan plastik klip kecil yang kuambil dari kotak aksesoris, lalu menyembunyikannya di dalam lipatan pembalut wanita di laci, tempat yang tidak mungkin disentuh Amar. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Amar belum juga masuk ke kamar. Aku berbaring dalam kegelapan, mata terbuka lebar menatap langit-langit. Dan kemudian, hal itu dimulai. Sret, sret. Suara statis halus seperti radio rusak terdengar samar-samar. Laila, Laila. Bisikan itu datang lagi, lirih, menggema, seolah berasal dari dinding-dinding kamar. Selama berbulan-bulan, suara ini telah menerorku, membuatku meragukan kewarasanku sendiri. Dulu aku akan menarik selimut hingga menutupi kepala, menangis gemetar sambil berdoa, meyakini bahwa rumah ini berhantu atau ada jin yang mengganggu. Tapi malam ini berbeda. Malam ini aku tidak takut. Aku marah. Aku bangkit dari tempat tidur, kakiku memijak karpet tebal tanpa suara. Telingaku menajam mencoba melokalisir sumber suara. Kau gila. Kau tidak berguna. Mati saja. Suara itu terdengar di sudut dekat meja rias. Aku mendekati perlahan. Suaranya berpindah. Tidak, suaranya memantul. Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling sudut itu. Hanya ada vas bunga, foto pernikahanku dengan Amar, dan sebuah lukisan pemandangan desa yang cukup besar tergantung di dinding. Aku menempelkan telinga ke dinding, bukan dari balik tembok. Aku mendekatkan telinga ke lukisan itu. Laila, suamimu lelah. Di sana, suara itu berasal dari balik kanvas. Dengan tangan gemetar karena amarah, bukan ketakutan, aku mengangkat lukisan itu sedikit menjauh dari dinding. Di sana, tertempel dengan selotip hitam yang kuat, sebuah benda kecil seukuran kotak korek api berkedip redup. Lampu LED biru kecil menyala seiring dengan bisikan itu. Sebuah Bluetooth speaker mini. Duniaku serasa runtuh untuk kedua kalinya malam ini. Jadi ini bukan hal mistis, ini bukan gangguan gaib. Ini adalah teknologi murahan yang dipakai suamiku sendiri untuk menghancurkan mental istrinya. Setiap malam mereka memutar rekaman ini. Menyiksa tidurku membuatku percaya bahwa aku menderita skizofrenia. Air mata kemarahan menetes di pipiku. Betapa kejamnya hati manusia yang kucintai itu. Aku ingin sekali menarik alat itu dan membantingnya ke lantai. Tapi aku teringat nasihat Angga, pengacaraku. Jangan gegabah, kumpulkan bukti. Aku memotret alat itu dengan ponselku, memastikan lampu LED-nya terlihat jelas, lalu mengembalikan posisi lukisan itu dengan sangat hati-hati, presisi hingga ke milimeter terakhir, agar tidak terlihat pernah disentuh. Saat aku hendak kembali ke tempat tidur, aku mendengar suara lain, bukan bisikan elektronik, tapi suara tawa manusia. Nyata, terdengar sayup-sayup dari arah ruang kerja Amar yang pintunya sedikit terbuka di ujung lorong lantai 2. Jantungku berpacu lagi. Dengan langkah mengendap-ngendap seperti pencuri di rumahku sendiri, aku keluar kamar. Lorong itu gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang masuk dari jendela besar. Aku merapatkan punggungku ke dinding, mendekati ruang kerja. Suara Amar terdengar jelas sekarang,
Nadanya santai, dengan jauh dari nada prihatin yang ia gunakan tadi padaku. Dia sudah tidur pula sayang. Obat dosis tinggi itu pasti sudah bekerja. Besok pagi dia akan bangun dengan kepala berat dan linglung seperti biasa. Lalu suara wanita menjawab, suara cengeng-cengeng dan manja. Elisa. Mas, sampai kapan sih kita harus main drama begini? Aku capek harus pura-pura jadi adik angkatmu yang polos. Tadi di restoran aku hampir saja keceplosan ketawa pas dia bilang kepalanya pusing. Darahku mendidih. Aku menahan nafas, menempelkan telinga lebih dekat ke celah pintu. Sabar sedikit lagi, El. Suara Amar terdengar memujuk. Terdengar suara kursi berderit sepertinya ia menarik Elisa ke pangkuannya. Pengalihan aset ruko di Menteng itu butuh tanda tangan dia saat dalam keadaan sadar tapi tidak fokus. Angga bilang lusa dokumennya siap. Begitu dia tanda tangan, ruko itu jadi milikmu. Benar ya mas, itu buat jaminan masa depan anak kita nanti. Rengek Elisa. Anak, lututku lemas seketika. Aku harus berpegangan pada kusen pintu agar tidak ambruk. Iya, istriku yang cantik, kamu kan tahu, aku cuma cinta sama kamu. Laila itu cuma sapi perah. Begitu semua aset sudah pindah nama, kita bisa masukkan dia ke rumah sakit jiwa. Ibuku juga sudah tidak sabar ingin mengusir dia dari rumah ini. Istriku, kata itu menghentamku lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Dunia di sekelilingku berputar. Elisa bukan adik angkat yang mereka pungut dari panti asuhan Yayasan Keluarga Amar. Dia adalah istri siriku. Selama 2 tahun ini, aku memberi makan, membelikan baju, menyekolahkan dan menyayangi maduku sendiri di bawah atap rumahku. Mereka menjadikan aku penonton bodoh dalam perselingkuhan mereka yang terang-terangan. Setiap kali Elisa memeluk Amar dengan alasan kangen kakak, setiap kali Amar mengelai rahayu Elisa, itu semua bukan kasih sayang saudara. Itu adalah penghinaan terkeji bagi seorang istri. Aku membekap mulutku sendiri kuat-kuat, menahan jeritan yang sudah berada di ujung tenggorokan. Rasa mual yang hebat menyerang perutku. Bayangan-bayangan masa lalu berkelebat. Saat aku mengajak Elisa liburan, saat aku curhat pada Elisa tentang masalah rumah tanggaku, saat aku membiarkan mereka berdua pergi untuk urusan keluarga. Betapa bodohnya aku. Betapa naifnya Laila si pengusaha sukses ini. Di dalam ruangan, suara kecupan basah terdengar diikuti tawa kecil Elisa. Ya sudah, Mas selesaikan dulu transferan dana dari rekening PT-nya Laila. Jangan sampai ketahuan audit. Tenang, aku pakai akun vendor fiktif yang baru. Aman. Cukup. Aku tidak sanggup mendengar lebih banyak lagi tanpa kehilangan kendali dan mendobrak pintu itu. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, aku menyeret kakiku mundur. Setiap langkah menjauh dari ruang kerja itu terasa berat, seolah aku sedang berjalan di dasar laut. Aku kembali ke kamar tidur, menutup pintu perlahan dan menguncinya. Tubuhku merosot di balik pintu, air mata mengalir deras tanpa suara. Aku menangis bukan karena sedih kehilangan cinta Amar. Cinta itu sudah mati detik ini juga. Hangus terbakar oleh fakta menjijikkan yang baru saja kudengar. Pagi itu, sinar matahari yang menerobos celah tirai kamar terasa seperti sorotan lampu interogasi yang menyilaukan, bukan lagi sapaan hangat yang biasa kunsyukuri. Aku terbangun dengan rasa mual yang bukan berasal dari penyakit fisik, melainkan dari kenyataan busuk yang kini tidur mendengkur di sampingku. Amar. Laki-laki yang selama 5 tahun ini kusebut imam, ternyata hanyalah aktor watak yang sangat berbakat. Aku menahan napas saat ia bergerak dalam tidurnya. Lengan kekarnya nyaris memeluk pinggangku. Dengan gerakan sangat perlahan, sepelan detak jarum jam yang menyiksa, aku menggeser tubuhku menjauh. Sentuhan kulitnya kini terasa seperti bara api yang siap melepuhkan kewarasanku. Pengetahuan bahwa Elisa bukan adik angkatnya, melainkan istri sirinya, telah mengubah seluruh lanskap memori di kepalaku. Setiap senyum mereka, setiap tatapan sekilas, setiap kali Elisa memijat bahu Amar dengan dalih kasih sayang adik, semuanya kini terlihat sebagai adegan pornografi yang menjijikan di mataku. "Kau sudah bangun, sayang?" Suara serak Amar membuat jantungku melompat. Aku segera memasang topengku. Topeng wanita rapuh yang mereka inginkan. Aku memijat pelipisku, mendesah pelan. "Kepalaku masih berat, Mas." Lirihku, suaraku sengaja kubuat bergetar. "Bisikan-bisikan itu semalam ada lagi." Amar bangkit, wajahnya memancarkan kekhawatiran yang begitu meyakinkan hingga aku hampir ingin bertepuk tangan. "Ya Allah, Laila,
Kamu pasti lupa minum obat penenang dari Dokter Rizal kan? Nanti Mas ambilkan ya, kamu istirahat saja. Terima kasih Mas, jawabku tanpa menatap matanya. Aku butuh dia percaya bahwa rencananya berhasil, bahwa aku semakin gila. Setelah Amar berangkat ke kantor, dengan alasan ada urusan mendesak yang ironisnya adalah urusan mengurus aset-aset yang ia curi dariku, aku segera bergerak. Waktuku tidak banyak. Hari ini aku memiliki janji temu dengan satu-satunya orang yang masih bisa kupercayai di dunia ini. Angga, pengacara perusahaan sekaligus sahabat almarhum ayahku. Aku tidak menemuinya di kantor, terlalu beresiko. Kami bertemu di sebuah ruang privat di belakang kedai kopi tua di kawasan Cikini, tempat yang bising namun aman dari penyadap. Angga sudah menunggu, setumpuk berkas tergelar rapi di hadapannya. Wajahnya yang biasanya tenang kini terlihat tegang. "Kamu yakin dengan inilah?" tanya Angga begitu aku duduk. Ia tidak menyentuh kopi hitamnya yang mulai dingin. Aku mengangguk, lalu mengeluarkan ponselku. "Dengarkan ini Angga, dan tolong jangan banting gelasmu." Aku memutar rekaman yang kudapat semalam. Suara Amar dan Elisa memenuhi ruangan kecil itu. Jernih, mematikan. Dila semakin kacau. Sedikit lagi, El. Begitu dia dinyatakan tidak kompeten di rapat umum pemegang saham minggu depan, hak tanda tangan akan pindah ke aku. Kita bisa meresmikan pernikahan kita secara negara setelah aku menguasai asetnya. Rahang Angga mengeras. Urat-urat di lehernya menonjol saat ia mendengar tawa manja Elisa di rekaman itu. Ketika rekaman berakhir, keheningan di antara kami terasa berat dan mencekik. "Bajingan," desis Angga, satu kata yang mewakili seluruh amarah yang kutahan. "Ini bukan sekedar perselingkuhan, Laila. Ini konspirasi kriminal, pemalsuan status, perbuatan tidak menyenangkan, dan rencana penggelapan aset." "Aku tahu," sahutku dingin. Anehnya aku tidak menangis. Air mataku sudah kering. Yang tersisa hanyalah residu amarah yang mengkristal menjadi tekad. Aku ingin mereka hancur, hancur sehancur-hancurnya. Aku ingin mereka membusuk di penjara sampai lupa rasanya menghirup udara bebas. Angga menatapku. Ada kilatan kekaguman bercampur iba di matanya. Ia kemudian menyodorkan sebuah tablet. "Kalau begitu, lihat inilah. Tim audit forensik yang kukirim secara diam-diam sudah menemukan celahnya." Aku menarik tablet itu. Layar menampilkan deretan angka yang membuat kepalaku pening. Bukan karena sakit, tapi karena jumlah nol yang tertera di sana. Ini adalah aliran dana dari pos pengembangan bisnis yang disetujui Amar selama 6 bulan terakhir, jelas Angga sambil menunjuk baris-baris merah. Ia membuat 3 perusahaan cangkang, vendor fiktif, CV Maju Jaya, PT Berkah Sentosa, dan CV Abadi Mulia. Terdengar familiar? Aku menggeleng. "Coba lihat siapa pemilik rekening penampungnya." Angga menggeser layar. Mataku membelalak. Nama-nama itu terpampang jelas. Elisa Rahmawati, dan satu lagi, Siti Fatimah, nama asli Ibu Imah, mertuaku. "Mereka merampokku," bisikku, jari-jariku gemetar menyentuh layar dingin itu. "Uang ini uang operasional restoran cabang yang seharusnya untuk renovasi. Pantas saja manajer cabang mengeluh anggaran macet." "Itu totalnya mencapai 4,5 miliar rupiah lah," tegas Angga. "Mereka tidak hanya ingin mengambil alih perusahaanmu karena kamu gila. Mereka sudah menggerogotinya dari dalam seperti rayap. Bukti transfer ini dipadukan dengan rekaman suaramu adalah skatmat." Aku menarik napas panjang, menghirup aroma kopi yang bercampur dengan bau kertas tua. Apa langkah selanjutnya? Rapat pemegang saham tinggal 4 hari lagi. "Kita butuh bukti fisik lah," suara Angga merendah saat ia mencondongkan badannya. "Data digital ini valid, tapi akan lebih kuat jika kita memiliki dokumen asli yang mungkin disimpan Amar. Buku tabungan, sertifikat aset yang mungkin sudah mereka beli atas nama orang lain, atau surat nikah siri mereka. Kau bilang Amar punya brankas di ruang kerjanya di rumah." "Iya, tapi kuncinya selalu dia bawa. Kombinasinya hanya dia yang tahu." "Kau istrinya, Laila, atau setidaknya dia pikir kau adalah istri yang bodoh dan sakit-sakitan. Ini langkah terakhirmu. Manfaatkan itulah. Buat dia lengah, kita butuh apapun yang ada di brankas itu sebelum rapat hari Senin."
Pulang ke rumah terasa seperti memasuki kandang singa, namun kali ini akulah pemburunya. Sore itu rumah sepi. Ibu Imah sedang pergi ke pengajian. Sebuah ironi yang memuakkan, mengingat ia bersekongkol dengan dosa anaknya. Elisa belum pulang dari butik. Aku masuk ke ruang kerja Amar. Ruangan ini beraroma kayu cendana dan rokok mahal. Aroma yang dulu aku anggap maskulin, kini berbau pengkhianatan. Mataku tertuju pada lukisan abstrak di dinding. Di baliknya, tertanam berangkas besi. Aku mencoba memutar kombinasi angka. Tanggal pernikahan kita? Gagal. Tanggal lahir Amar? Gagal. Pikiranku berpacu. Apa yang paling berarti bagi seorang narsirtik seperti Amar? Uang? Bukan. Dirinya sendiri? Mungkin. Atau obsesinya? Aku teringat sesuatu. Dulu saat awal pernikahan, Amar pernah keceplosan berkata bahwa hari paling bahagia dalam hidupnya bukanlah hari pernikahan kita, melainkan hari di mana ia pertama kali berhasil memenangkan proyek besar pertamanya, proyek yang sebenarnya kudapatkan untuknya. Tanggal itu. Jari-jariku yang dingin memutar angka-angka itu. Klik. Bunyi mekanis itu terdengar seperti musik terindah di telingaku. Pintu berangkas terbuka berat. Di dalamnya, tumpukan dokumen tersusun rapi. Tanganku bergerak cepat, namun hati-hati. Aku memotret setiap lembar dengan ponselku, memastikan setiap huruf terbaca jelas. Di sana aku menemukan segalanya. Sertifikat tanah atas nama Elisa, bukti pembelian mobil mewah yang disembunyikan di garasi teman Amar, dan yang paling menyakitkan sekaligus melegakan adalah selembar kertas lusuh dengan tulisan Arab gundul, surat nikah siri antara Amar dan Elisa tertanggal 2 tahun yang lalu. Jadi, selama 2 tahun ini, setiap kali Elisa datang menginap di rumah kami, mereka tertawa di belakang punggungku. Aku juga menemukan botol-botol kecil berisi cairan tanpa label. Aku mengambil satu, menyimpannya di kantong. Firasatku mengatakan ini bukan obat biasa. Mungkin ini yang mereka campurkan ke minumanku untuk membuatku berhalusinasi. Tiba-tiba, terdengar suara mobil memasuki garasi. Amar pulang. Jantungku berdegup kencang, memukul-mukul rongga dada. Dengan kecepatan kilat, aku mengembalikan tumpukan dokumen ke posisi semula, menutup pintu berangkas, dan memutar kuncinya. Aku merapikan letak lukisan tepat saat suara langkah kaki Amar terdengar di ruang tamu. Aku berlari kecil menuju sofa di sudut ruangan, mengambil sebuah buku acak dan menjatuhkan diri di sana. Napasku masih memburu. Pintu ruang kerja terbuka. Amar berdiri di sana, melonggarkan dasinya. Matanya menyipit curiga saat melihatku. "Laila, apa yang kamu lakukan di sini? Gelap begini tidak nyalakan lampu." Aku menatapnya, membiarkan pupil mataku melebar, menirukan tatapan kosong orang yang bingung. "Mas, aku mencari suara itu. Tadi suaranya berasal dari sini, dari dinding itu." Aku menunjuk ke arah berangkas. Kecurigaan di wajah Amar lenyap seketika digantikan dengan senyum tipis yang meremehkan. Ia berjalan mendekat, lalu berjongkok di hadapanku, membelai pipiku dengan tangannya yang hangat. "Laila, Laila, tidak ada suara di sini sayang. Itu cuma di kepalamu," bisiknya lembut, nada bicaranya seperti sedang menenangkan anak kecil yang tantrum. "Lihat dirimu, semakin hari semakin parah. Mungkin di rapat pemegang saham besok lusa, sebaiknya kamu tidak usah datang, biar aku yang wakili." "Namin aku harus datang, Mas." Aku bertahan lemah. "Tapi kamu sakit." Nadanya sedikit meninggi, menekan. "Kalau kamu bicara melantur di depan dewan direksi, reputasi perusahaan akan hancur. Percayakan saja padaku. Tanda tangani surat kuasa dan kamu bisa istirahat di rumah. Elisa bisa menemanimu." Udara di ruang rapat utama kantor pusat terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk hingga ke tulang sumsum, meski termostat di dinding menunjukkan suhu standar 22 derajat. Aroma kopi yang baru diseduh bercampur dengan wangi semir furnitur mahoni dan parfum mahal para anggota dewan direksi, menciptakan atmosfer yang menyesakan. Aku duduk di ujung meja panjang oval itu, jemariku saling bertaut di atas tumpukan berkas yang tertutup rapi. Di seberang ruangan, Amar duduk dengan postur tubuh yang santai, terlalu santai. Ia mengenakan setelan jas abu-abu arang yang kubelikan bulan lalu di Milan, dasinya tersimpul sempurna, mencerminkan citra seorang eksekutif yang memegang kendali.
Ia sesekali menoleh padaku, memberikan senyum tipis. Senyum yang dulu kuanggap sebagai tanda cinta, namun kini terlihat jelas sebagai seringai predator yang menanti mangsa lengah. Di sampingnya, kursi kosong disediakan untuk sekretaris perusahaan. Namun aku tahu siapa yang sebenarnya ia harapkan duduk di sana dalam imajinasinya. Elisa. Rapat pemegang saham luar biasa ini diadakan atas permintaan mendadak Amar. Agendanya samar, tertulis sebagai evaluasi kepemimpinan dan kesehatan organisasi. Namun, aku tahu persis apa arti dibalik eufemisme itu. "Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian." Suara bariton Amar memecah keheningan, bergema dengan wibawa palsu yang memuakkan. Ia berdiri, menekan kedua tangannya ke meja, menatap satu persatu wajah pemegang saham mayoritas. Pak Wijaya yang sepuh mengangguk hormat, sementara Bu Sandra tampak mencatat sesuatu di tabletnya. "Saya mengumpulkan kalian semua di sini dengan hati yang sangat berat." Amar memulai, nada suaranya merendah, penuh keprihatinan yang dibuat-buat. Ia menoleh padaku sekilas, matanya memancarkan kesedihan teatrikal. "Seperti yang kita tahu, perusahaan ini dibangun atas dasar visi yang kuat dari istri saya, Laila. Namun beban kerja dan tekanan selama beberapa tahun terakhir telah mengambil harga yang mahal darinya." Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin yang membanjiri pembunuh darah. Aku tetap diam, wajahku datar tanpa ekspresi, membiarkannya menggali kuburannya sendiri. Beberapa bulan terakhir, lanjut Amar kini mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tas kerjanya. Laila menunjukkan perilaku yang tidak stabil, paranoid, halusinasi, dan ketidakmampuan membuat keputusan rasional. Saya telah berkonsultasi dengan beberapa ahli. Ia meletakkan amplop itu di tengah meja. Ini adalah laporan medis awal yang menyarankan agar Laila beristirahat total dan menyerahkan hak suara serta kendali operasional kepada wali yang ditunjuk, yaitu saya, sebagai suaminya. Ruangan itu mendadak riuh dengan bisikan. Pak Wijaya mengerutkan kening, menatapku dengan pandangan bertanya, "Bu Laila, apakah ini benar?" Amar menyela cepat sebelum aku sempat membuka mulut. "Pak Wijaya, penyangkalan adalah gejala utamanya. Laila bahkan menuduh saya dan stafnya berkonspirasi. Ia hidup dalam realitas yang ia ciptakan sendiri." Aku menarik napas panjang, menghirup aroma pengkhianatan yang kental di udara, lalu menghembuskannya perlahan. Saatnya telah tiba. Aku berdiri perlahan, kursi kulitku berderit, suara yang cukup keras untuk menghentikan bisikan-bisikan itu. Aku tidak melihat ke arah Amar. Tatapanku lurus ke arah Angga, pengacara perusahaanku yang duduk di sudut ruangan dekat proyektor. Angga mengangguk kecil, hampir tak terlihat. "Terima kasih atas perhatianmu, Amar." Suaraku tenang, stabil dan tajam seperti silet baru. "Kau benar tentang satu hal, ada parasit di perusahaan ini yang menggerogoti kesehatan organisasi. Tapi diagnosismu tentang siapa parasit itu salah besar." Amar terkekeh pelan, menggelengkan kepala seolah memaklumi racauan orang gila. "Lihat, dia mulai lagi. Sayang, duduklah, jangan permalukan dirimu sendiri." "Angga, silahkan." Perintahku, mengabaikan Amar sepenuhnya. Lampu ruangan meredup, proyektor menyala, menampilkan sebuah spreadsheet besar di layar. Angka-angka berwarna merah menyala di kolom debit. "Apa ini?" tanya Bu Sandra, matanya menyipit. "Ini adalah audit forensik independen yang saya lakukan selama 3 bulan terakhir. Ada aliran dana sebesar 20 miliar rupiah yang keluar dari rekening operasional perusahaan menuju 3 perusahaan cangkang. PT Sinar Abadi, CV Makmur Jaya, dan satu lagi entitas di luar negeri." Aku menoleh pada Amar, wajahnya yang tadi penuh percaya diri kini mulai menegang. Itu biaya operasional ekspansi, kau tidak mengerti detail teknisnya." "Benarkah?" Aku menekan tombol di remote presentasi. Layar berganti, kini menampilkan bukti transfer dari perusahaan cangkang tersebut ke rekening pribadi. Kenapa biaya ekspansi berakhir di rekening pribadi atas nama Amar Prasetyo, Elisa Kusuma, dan... Oh, lihat ini, Imah Suryani, ibumu. Keheningan di ruangan itu kini berubah menjadi mencekam. Amar pucat, tapi ia masih berusaha melawan. Ia menggebrak meja. "Ini fitnah, data itu bisa dipalsukan. Kau menyewa pertas untuk memalsukan ini karena kau sakit jiwa." "Sakit jiwa?" Aku tertawa kecil, tawa yang kering tanpa humor. "Mari kita bicara soal kewarasan." Aku memberi isyarat lagi pada Angga. Kali ini bukan data yang muncul, melainkan sebuah video. Rekaman CCTV dari restoran Pak Hadi. Gambarnya jernih, menampilkan Amar dan Elisa yang duduk berdekatan, tangan mereka saling menggenggam mesra di atas meja. Namun yang membuat seisi ruangan menahan napas adalah audionya.
Suara mereka terdengar jernih, hasil dari penyadap suara jarak jauh yang kusimpan hari itu. Kapan kau akan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa itu, Mas? Aku sudah tidak sabar kita menguasai semuanya. Suara Elisa terdengar manja namun berbisa. Sabar sayang, obat yang dicampurkan ibu ke makanannya butuh waktu untuk bereaksi penuh. Saat rapat pemegang saham nanti, dia akan terlihat histeris. Kita akan ambil alih hartanya, dan dia akan membusuk di sel isolasi. Suara Amar menjawab, disusul tawa kecil mereka berdua. Video berhenti, lampu ruangan kembali terang benderang. Wajah Amar kini seputih kertas. Ia mundur selangkah, menabrak kursinya sendiri hingga terjungkal. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Seluruh anggota Dewan Direksi menatapnya dengan pandangan jijik dan horor. Pak Wijaya pun berdiri, wajah tuanya merah padam menahan amarah. Kau, desis Amar, suaranya bergetar. Kau menjebakku. Aku tidak menjebakmu, Amar. Jawabku dingin melangkah mendekatinya hingga jarak kami hanya terpaut 1 meter. Aku bisa mencium bau ketakutan darinya, bau yang jauh lebih menyengat daripada parfum mahalnya. Ini ilegal, rekaman itu ilegal, teriak Amar. Kepanikannya mulai mengambil alih akal sehatnya. Ia menunjuk-lunjuk wajahku. Kau sakit jiwa, kau memanipulasi semua ini. Pintu ruang rapat terbuka kasar. 2 petugas kepolisian berseragam lengkap masuk, diikuti oleh seorang perwira reserse. Bapak Amar Prasetyo, tanya perwira itu tegas. Amar menoleh liar ke kiri dan kanan, mencari jalan keluar yang tidak ada. Ini salah pengertian. Istri saya gila, dia memanipulasi semua ini. Kami memiliki surat perintah penangkapan atas dugaan penggelapan dana perusahaan, penipuan, serta percobaan pembunuhan berencana melalui pemberian zat berbahaya. Perwira itu membacakan hak-hak Amar dengan nada datar. Di saat bonggol dingin itu mengunci pergelangan tangan Amar, tangan yang sama, yang dulu berjanji melindungiku di hadapan penghulu, aku tidak merasakan kesedihan. Tidak ada air mata. Yang ada hanyalah rasa lega yang luar biasa. Seolah batu besar baru saja diangkat dari dadaku. Amar meronta saat diseret keluar, matanya terkunci padaku, tatapan penuh kebencian dan kegilaan. Kau akan menyesal, Laila, kau tidak bisa hidup tanpaku, kau wanita lemah. Aku menatapnya lurus ke atas, daguku terangkat tinggi. Aku mungkin pernah lemah karena mencintaimu, Amar, tapi hari ini, aku adalah mimpi burukmu. Proses hukum berjalan seperti badai yang menyapu bersih semuanya. Bukti-bukti yang kukumpulkan bersama Anggra terlalu kuat, terlalu berlapis dan tak terbantahkan. Hasil tes toksikologi pada rambutku membuktikan adanya residu obat-obatan antipsikotik dosis tinggi yang diberikan secara ilegal. Bukti yang memberatkan Amar dan Ibu Imah atas tuduhan percobaan penganiayaan berat dan perusakan mental. Di persidangan, Elisa coba berkelit, menangis terseduh-seduh dan mengaku hanya sebagai korban manipulasi Amar. Namun rekam jejak digital perbankan dan pesan-pesan singkat di mobilnya membuktikan bahwa dirilah otak di balik pencucian uang itu. Hakim tidak bergeming sedikit pun pada air mata buayanya. Palu diketuk, Pang Elisa dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Ibu Imah, wanita tua yang dulu kucium tangannya dengan penuh hormat, terbukti ikut serta dalam meracuni makananku. Ia divonis 5 tahun penjara. Aku tidak hadir saat pembacaan vonisnya. Rasa sakit dikhianati oleh sosok ibu terlalu perih untuk disaksikan langsung. Dan Amar, ironi adalah penulis skenario terbaik dalam hidup ini. Pria yang berusaha sekuat tenaga meyakinkan dunia bahwa aku gila, justru hancur oleh ambisinya sendiri. Di tengah persidangan, saat semua kebohongannya dikuliti satu persatu, pertahanan mental Amar runtuh. Ia mulai berteriak-teriak tentang konspirasi bayangan, tentang suara-suara di kepalanya, menuduh hakim bersekongkol dengan setan. Amar dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, namun ia tidak dikirim ke sel biasa. Evaluasi psikiatris pengadilan, kali ini evaluasi yang asli dan jujur, menyatakan bahwa Amar menderita gangguan delusi berat akibat tekanan psikologis pasca terbongkarnya kejahatannya. Ia kini mendekam di bangsal sakit jiwa rumah tahanan, terperangkap dalam penjara pikirannya sendiri, persis seperti nasib yang ia rancang untukku. 6 bulan setelah hari penentuan itu, aku melangkahkan kakiku ke tempat di mana semuanya bermula, restoran Pak Hadi. Suasana restoran siang itu cukup ramai, namun kehangatan yang familiar langsung menyapaku begitu aku membuka pintu. Aroma gulai dan rempah-rempah yang khas, suara denting sendok garpu dan lawa para pelanggan. Tempat ini bukan lagi sekedar restoran bagiku. Ini adalah tempat di mana Tuhan membukakan mataku. "Bu Laila," seru Pak Hadi dari balik temel meja kasir. Pria paruh bawah itu bergegas keluar, wajahnya berseri-seri. "Ya ampun, sudah lama sekali ibu tidak kemari. Silahkan duduk, Bu, meja biasa." "Terima kasih Pak Hadi," ujarku sambil tersenyum tulus.
Kita duduk di sudut di meja tempat aku dulu mendengar percakapan jahanam itu. Namun kini tidak ada rasa takut. Meja ini sudah bersih, seperti hidupku. Saya dengar beritanya, Bu, kata Pak Hadi pelan, suaranya penuh empati.